Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal langsung nyebur ke sebuah fenomena yang jujur aja benar-benar menarik. Praktek pinjam-meminjam teks suci antar agama. Coba bayangin ya, gimana jadinya kalau ada yang berusaha ngebuktiin kebenaran agamanya sendiri, tapi pakainya ayat dari kitab suci agama lain. Masuk akal nggak tuh? Untuk ngulitin topik ini, kita bakal lewatin beberapa poin seru. Mulai dari ngelihat fenomena perdebatan teks suci, kasus argumen pernikahan Yesus, dilema konsistensi teksnya, sampai nanti kita bahas juga soal asal-usul doktrin siksa kubur, lini masa wahyu, dan kenapa ujung-ujungnya sebuah konteks itu super penting. Masuk ke bagian pertama, memperdebatkan teks suci agama. Kita mulai dengan ngelihat gimana sih para pembela iman ini kadang-kadang pakai teks dari keyakinan orang lain buat menopang argumen mereka sendiri. Sumber yang kita bedah ini punya satu istilah yang lumayan tajam buat fenomena ini. Mereka nyebutnya teologi pemulung atau scavenger theology. Istilah ini dipakai buat mengkritik praktik pilih-pilih ayat. Jadi ibaratnya cuma mungut ayat-ayat yang nguntungin argumen mereka aja, sambil tutup mata atau buang mentah-mentah ayat lain dari teks yang sama kalau ternyata itu bertentangan. Kayak cuma ngambil manisnya doang gitu. Lanjut ke bagian kedua, argumen pernikahan Yesus. Biar lebih kebayang, mari kita lihat gimana logika teologi pemulung ini beneran dipraktekin di lapangan pada salah satu perdebatan teologis yang cukup populer. Sumber kita ini membedah sebuah rantai logika 3 langkah yang sering banget dipakai sebagian apologet Islam buat ngeklaim kalau Yesus itu menikah. Langkah pertama, mereka pakai premis dari Al-Quran, tepatnya surat 13 ayat 38 yang bilang kalau rasul-rasul terdahulu itu menikah. Terus, langkah kedua, mereka lompat ke teks Kristen, yaitu Injil Yohanes 19:26, di mana Yesus nyebut kata perempuan atau ibu. Dan buat ngebungkus klaim ini, di langkah ketiga, mereka nyomot teks apokrif, spesifiknya Injil Thomas Logian 114, soal roh Maria. Kelihatannya rapi banget kan? Tapi tunggu dulu, ini ngebawa kita ke bagian ketiga, dilema konsistensi teks. Apa yang bakal terjadi kalau kita nggak cuma baca sepotong, tapi ngebaca kelanjutan dan keseluruhan dari teks-teks yang dipinjam tadi? Coba kita bedah pelan-pelan kutipan Yohanes 19:26 ini. Teksnya bilang, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, sumber kita ini ngasih unjuk kalau ayat spesifik ini sering banget dicabut dari akarnya, semata-mata buat ngasih isyarat seolah-olah Maria Magdalena itu istri Yesus. Kutipan ini ibaratnya ditelan mentah-mentah demi nyocokin sama premis yang udah dirancang dari awal. Tapi, disinilah letak dilema gedenya. Kalau kamu mau pakai ayat Yohanes ini buat dukung argumenmu, secara logika, kamu juga harus nerima konteks utuh saat kata-kata itu diucapin kan? Dan tebak kapan itu terjadi? Ya, saat Yesus lagi disalibkan di atas kayu salib. Ironisnya, teologi Islam itu secara absolut menolak kalau Yesus pernah disalibkan. Jadi kerasa kan tabrakannya? Ini benar-benar sebuah kontradiksi yang fundamental banget. Terus, gimana dengan Injil Thomas tadi? Kalau kamu mau ngutip teks ini, secara logis kamu juga harus siap nelen seluruh ajaran di dalamnya. Sumber kita menggarisbawahi fakta yang cukup tajam nih. Kalau kamu nerima Injil Thomas, kamu dituntut buat nerima konsep Trinitas, eksistensi Roh Kudus di Logion 44, dan bahkan memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa di Logion 57. Padahal semua konsep ini secara tegas ditentang dalam fondasi Islam. Jadi ya, inilah harga yang sangat mahal dari sebuah teologi pemulung. Oke, sekarang kita putar setir sedikit ke bagian 4, asal-usul siksa kubur. Yang bikin pembahasan ini makin seru, kita bakal lihat gimana metode analisis teks yang sama ternyata bisa dipakai buat membedah topik yang sama sekali beda. Sumber kita kali ini mencoba melacak jejak historis dari konsep siksa kubur. Buat yang belum tahu, ini tuh doktrin Islam yang merinci ujian atau hukuman fisik dan spiritual yang bakal dihadapi almarhum di dalam kubur. Pertanyaan besarnya adalah, di mana sih dan gimana persisnya konsep ini pertama kali muncul di catatan sejarah Islam? Buat ngejawab rasa penasaran itu, analisis ini membedah narasi-narasi dari koleksi hadis yang paling diakui kepercayaannya. Spesifiknya nih, mereka meneliti detail catatan di Sahih Muslim, yaitu hadis nomor 920 dan 922, terus ditambah juga dengan Musnad Ahmad hadis nomor 23441. Masuk ke bagian 5, lini masa wahyu. Nah, dari teks-teks kuno tadi, sumber kita berhasil ngeekstrak sebuah urutan kronologis yang sangat spesifik. Mari kita urutkan kejadiannya pelan-pelan. Di hari pertama, menurut catatan teks ini, konsep siksa kubur rupanya diperkenalkan sama seorang wanita Yahudi di Madinah kepada Aisyah.
Waktu Aisyah nanya soal hal ini ke Nabi Muhammad di hari yang sama, respons awal beliau adalah hanya orang Yahudi yang diuji. Tapi, teks mencatat kalau beberapa malam kemudian, barulah turun wahyu yang membenarkan eksistensi siksa tersebut. Dan sejak saat itu, Nabi selalu berdoa memohon perlindungan darinya. Runtutannya kerasa jelas ya. Sebagai analisis yang objektif, sumber kita juga secara transparan nyatat adanya sedikit perbedaan versi di antara riwayat-riwayat tadi. Sahih Muslim bilang ada 2 wanita Yahudi, dan reaksi Nabi itu digambarin tersentak kaget. Di sisi lain, Musnad Ahmad nyebut cuma 1 wanita, dengan reaksi Nabi yang lebih ke terheran. Tapi poin krusial yang mau disorot di sini adalah, terlepas dari variasi kecil tersebut, inti narasi soal gimana doktrin ini muncul itu tetap identik. Sekarang kita sampai di bagian 6, pentingnya konteks. Lalu, kemana arah semua investigasi kita hari ini? Poin utamanya justru menyatukan kedua studi kasus kita tadi, mulai dari argumen pernikahan Yesus sampai urutan kronologi siksa kubur. Kesimpulan besar yang ditawarin sama sumber kita adalah ini, berinteraksi dengan teks suci itu nggak bisa cuma dengan motong-motong ayat. Meminjam teks secara selektif mungkin bakal bikin kamu menang debat di permukaan untuk sesaat. Tapi secara fundamental, kamu bisa aja tanpa sadar memvalidasi ajaran teologi yang justru nabrak akar keyakinanmu sendiri. Analisis tekstual yang sejati selalu menuntut kita buat memahami manuskripnya secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Yang akhirnya ninggalin kita sama satu pemikiran mendalam buat direnungin bareng-bareng. Bisakah kita benar-benar menemukan kebenaran dari sebuah teks agama kalau teks itu kita cabut dan kita isolasi dari ruh konteks teologis aslinya? Sebuah bahan pikiran yang menarik banget ya, terutama saat kita menavigasi dialog lintas iman. Terima kasih udah menyimak pembahasan kali ini, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.